Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tahwani dalam perjalanan Halo Kota Batik. Apa kabar? Ya, semoga aja kabarnya sehat ya. Tetap sehat, tetap semangat. Biarpun iya, Kota Pekalongan saat ini dilanda gerimis tipis ya. Tapi tidak kemudian mengiris-iris semangat Anda menjadi tipis-tipis dan akhirnya Anda tidak lagi malas untuk melakukan aktivitas di malam hari ini. Tetap semangat, tetap lakukan aktivitas yang paling terbaik ya. Lakukan yang terbaik untuk Anda, untuk kehidupan Anda, untuk kehidupan orang-orang di sekitar Anda, untuk kehidupan orang-orang yang ada selalu di hati Anda. Iya kan? Nah, makanya ayo semangat. Dan seperti biasa dalam perjalanan Halo Kota Batik, saya sudah siapkan informasi ya untuk Anda. Tapi kali ini saya pengen lanjutin lagi nih. Baca buku ini kayaknya seru ya. Nah, Anda kawan yang ingin berbagi informasi boleh melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Jadi ya kalau misalkan ada kejadian apa di sekitar Anda, di kampung Anda, atau mungkin ada kegiatan apa ya, bisa diinformasikan di sini. Siapa tahu nanti bisa kita update ya. Atau juga yang ingin menyampaikan keluh kesah seputar layanan publik di lingkungan Anda, boleh banget. Bisa Anda hubungi tadi ya. Saluran teleponnya di 0285424474 ataupun WA di 0855420912. Dan harapannya kami bisa berusaha mengupayakan untuk menghubungi pihak-pihak terkait. Gitu ya. Silakan Anda manfaatkan saluran-saluran komunikasi yang disediakan. Nah, kali ini saya ingin melanjutkan lagi ya bacaan kita ya tentang The Psychology of Money yang ditulis oleh Morgan Housel. Nah, kemarin sudah satu bab nih saya bacain untuk Anda ya, bab pertama. Nah, saya akan melanjutkan lagi untuk bab kedua. Nah, sudah siap? Iya dong, harus siap dong ya. Nah, oke. Dan sedikit review dulu ya untuk bab pertama kemarin itu dari pengantar, dan bab pertama itu Husserl. Ini coba mengulas bagaimana kemudian fakta-fakta yang muncul di dalam usaha manusia untuk mengelola uang yang rupanya ada dua peristiwa besar yang sebenarnya peristiwa kecil tetapi kemudian itu menjadi framing yang luar biasa mengenai dua sosok yang berlatar belakang berbeda tetapi di dalam pengelolaan keuangannya ada yang membedakan di antara keduanya, semakin berbeda jauh. Nah, tokoh yang pertama atau peristiwa yang pertama yang diceritakan oleh Hassel itu mengenai Ronald Wright ya, benar ya. Nah, itu yang dia ini seorang petugas kebersihan, petugas pom bensin yang kemudian jelang ajalnya ya, bahkan setelah meninggal, beliau bisa nih menyantuni ratusan anak yatim dari hasil menabung. Dari gaji-gajinya yang diterima itu ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk menjadi filantropi. Nah, tapi berbeda jauh dengan apa yang dialami oleh salah seorang akademisi ya, seorang profesor pula, profesor bisnis lagi. Nah, Richard Fascon. Nah, dia ini justru sebaliknya. Sekalipun kecerdasannya luar biasa dan kemampuan dia untuk mengajarkan tentang manajemen itu luar biasa, tetapi fakta justru menyebutkan bahwa Fascon justru hidup bukan lagi bergelimang harta, tapi dililit utang. Sampai akhirnya dia bangkrut sebangkrut-bangkrutnya dan akhirnya berurusan dengan hukum. Nah, garis besar dari kisah itu adalah ditulis oleh Husserl bahwa mengelola uang itu bukan soal tidak bergantung pada kecerdasan, tetapi lebih pada perilaku hidup seseorang. Nah, semakin perilaku kita itu
berhati-hati, cermat dalam mengelola segala sesuatunya, semakin kita bisa lebih istilahnya mengelola apa-apa yang kita punya. Nah, itu dia. Sedikit review dari bab pertama. Lalu bab kedua apa nih? Nah, bab kedua ini menarik nih. Judulnya Keberuntungan dan Risiko. Tak ada yang sebagus atau sejelek kelihatannya. Wah. Oh ya, bab pertama itu ditutup dengan ini. Sebuah kalimat gini. Mari kita simak cerita mengenai bagaimana Bill Gates menjadi kaya. Wow. Apakah di bab kedua ini akan menceritakan itu atau bagaimana? Nah, oke. Baik, langsung saja kita menuju ke bab kedua. Kita menuju ke paragraf pertama. Keberuntungan dan risiko adalah saudara kandung. Wah, keduanya adalah realitas bahwa semua hasil dalam hidup dipengaruhi kekuatan-kekuatan selain usaha pribadi. Profesor NYU Scott Galloway ya, punya gagasan terkait yang sangat penting untuk diingat ketika menilai keberhasilan Anda sendiri dan pihak lain. Nah, tak ada yang sebagus atau sejelek kelihatannya. Bill Gates bersekolah di salah satu di antara segelintir SMA di dunia yang punya komputer. Cerita mengenai bagaimana Lakeside School di luar Seattle ini mendapat komputer memang luar biasa. Bill Dogle ialah seorang pilot angkatan laut pada Perang Dunia Kedua yang kemudian menjadi guru matematika dan sains SMA. Dia percaya bahwa belajar dari buku tak cukup tanpa pengalaman dunia nyata. Dia juga menyadari bahwa kami akan perlu tahu sesuatu mengenai komputer ketika kuliah. Kenang mendiang pendiri Microsoft Paul Allen. Nah, pada tahun 1968, Dogle mengajukan permintaan kepada Lakeside School Mothers Club untuk menggunakan hasil acara obral tahunannya sekitar $3.000 untuk menyewa satu komputer teletype model 30 yang disambungkan ke terminal mainframe General Electric untuk berbagi waktu komputer. Gagasan berbagi waktu atau time sharing baru ada pada tahun 1965, kata Gates belakangan. Ada seseorang yang berpandangan maju. Sebagian besar sekolah pasca sarjana universitas saja tak punya komputer secanggih yang Bill Gates bisa akses pada waktu dia kelas 8. Dan Gates tidak bosan-bosan menggunakannya. Gates berumur 13 tahun ketika pertama bertemu teman sekelasnya Paul Allen. Allen juga terobsesi dengan komputer sekolah dan keduanya langsung berteman baik. Nah, komputer Lakeside bukan bagian kurikulum umum, melainkan termasuk program studi independen. Bill dan Paul dapat mengotak-atiknya dengan santai, membiarkan kreativitas menggila sesudah jam sekolah terutama, sampai larut malam pada akhir minggu. Mereka segera menjadi ahli komputer. Ketika sedang memakai komputer sampai larut malam, Allen ingat Gates menunjukkan majalah Fortune dan berkata, bagaimana ya rasanya menjalankan perusahaan Fortune 500? Allen bilang dia tidak tahu. Barangkali kita akan punya perusahaan komputer sendiri nanti, kata Gates. Microsoft sekarang bernilai di atas $1 triliun. Dan sedikit matematika, cepat saja. Pada tahun 1968, di seluruh dunia kira-kira ada 303 juta orang yang umumnya masuk masa sekolah menengah atas menurut PBB. Sekitar 18 juta di antara mereka hidup di Amerika Serikat. Sekitar 270 ribu hidup di negara bagian Washington.
sedikit di atas 100.000 hidup di daerah Seattle. Dan hanya sekitar 300 yang bersekolah di Lakeside School, mulai dengan 303 juta, berakhir dengan 300. Satu di antara sejuta siswa SMA bersekolah di sekolah yang punya kombinasi uang dan wawasan untuk membeli komputer. Bill Gates kebetulan adalah salah satunya. Gates tak malu mengakuinya. Jika tak ada Lakeside, tidak bakal ada Microsoft, katanya kepada para lulusan sekolah itu tahun 2005 lalu. Gates sangat cerdas, juga pekerja keras. Dan sebagai remaja, dia punya visi tentang komputer yang bahkan sukar dimengerti eksekutif komputer berpengalaman. Dia juga punya keuntungan 1 dibanding sejuta karena bersekolah di Lakeside. Sekarang saya akan beritahu Anda mengenai kawan Gates, Ken Evans. Dia mengalami dosis kuat saudara dekatnya keberuntungan, yaitu risiko. Nah, seperti apa? Oke, kita akan lanjutkan. Tapi nanti dulu kita akan menuju waktu saat-saat yang tepat untuk kita bersama menundukkan kepala sambil mengingat Yang Maha Kuasa. Ya, kita akan simak bersama kumandang azan waktu Isya untuk wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Segenap kerabat kerja Radio Kota Batik News Interaktif Solutif mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda di wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya.